seonggok jagung di kamar. Karya W.S. Rendra. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda yang kurang sekolahan memandang jagung itu. Sang pemuda melihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen. Dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat di suatu pagi hari di dekat sumur, gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur, tungku-tungku menyala. Di dalam udara murni tercium bau kue jagung. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda, ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tetapi ini seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda yang tamat SLA. Tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditelan dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu Kenes di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku, yang tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode, yang hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai, tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran atau apa saja bila pada akhirnya ketika dia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku rasa asing dan sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Zaka. Sekolah SD Muhammadiyah Perumnas. Berarti apa-apa. Karya Subaidah.
bersinar sepanjang masa. Ibarat matahari, engkaulah guru kami. Cahayamu terpancar di dalam lubuk hati, akan terus bersinar sepanjang masa. Ilmu yang engkau limpahkan menjadi penerang di masa depanku. Matahariku, pelita hatiku. Engkaulah bunga mawar kami, indah, sejuk, harum. Engkaulah yang menaburkan keharuman di setiap hati anak-anak diriku. Karena engkaulah kami menjadi semerbak dan menjadi apa-apa. Guru kami, matahari kami. Engkaulah pelita hidup kami. Engkaulah lentera hati kami. Engkaulah yang menjadikan kami bintang yang bersinar terang. Keberadaanku diakui karena adanya tetesan keringatmu membentuk karakter kami menjadi insan yang berakhlakul karimah. Meskipun kami adalah gunung yang tinggi dan terjal, tak pernah ada kata lelah di hatimu. Tak pernah berkeluh kesah. Meskipun kami adalah sebongkah batu karang di tengah lautan yang dalam, tak membuat hatimu karang. Meskipun kami adalah duri-duri yang bertebaran, engkau selalu membuat duri itu menjadi lembut, membuat duri itu mempunyai arti. Kami adalah kertas yang telah terukir dengan sejuta cerita hidup, tapi engkau tetap setia membimbing dan mendidik kami. Engkau tak pernah berputus asa, tak pernah mengenal lelah. Karena jasamu kami berarti apa-apa. Terima kasih guruku. Terima kasih kami ucapkan, ku persembahkan hanya untukmu.